Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi belajar biologi bersama saya, anak-anak kelas 11. Hari ini kita akan mempelajari materi baru di kelas 11 untuk materi biologi di semester 2, yaitu bahasan tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu apa sih? Sistem ekskresi itu adalah suatu proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut sistem ekskresi itu apa aja dan organ-organ penyusun sistem ekskresi itu apa saja, maka ada baiknya kita mempelajari tentang eliminasi. Nah, proses eliminasi itu apa sih? Jadi proses eliminasi itu adalah proses pengeluaran zat. Dari kata eliminasi ya, kalau eliminasi itu kan artinya dibuang, pembuangan atau pengeluaran. Nah, proses eliminasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses defekasi. Nah, apa itu proses defekasi? Defekasi itu merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan seperti feses atau tinja. Nah, yang kedua adalah sekresi. Nah, sekresi itu merupakan bagian dari proses eliminasi yang digunakan untuk mengeluarkan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya adalah hormon. Jadi, hormon itu tidak serta-merta dibuang seluruhnya, tapi masih ada beberapa bagian hormon yang berguna bagi tubuh manusia. Lalu yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi itu dari kata exit ya, atau keluar. Ya, keluarnya ini adalah benar-benar zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah benar-benar sudah dikeluarkan dan sudah tidak berguna lagi untuk tubuh kita. Sehingga ekskresi itu lebih benar-benar membuang zat-zat hasil sisa yang kalau misalnya nanti nggak dibuang akan menghasilkan racun untuk tubuh kita sendiri. Nah, lalu coba deh kalian perhatikan gambar yang sudah ditampilkan di layar. Nah, di sini ada gambar yang mengatakan ada pertanyaan nih, muncul pertanyaan dari gambar yang sudah ditampilkan. Yang pertama itu adalah, dapatkah kalian itu bisa menyebutkan hasil zat sisa dari sistem ekskresi pada gambar berikut? Nah, organ pertama dalam sistem ekskresi itu adalah, yang pertama adalah kulit. Kira-kira kalian tahu nggak sih zat sisa hasil pembuangan dari kulit itu apa? Biasanya kalau misalnya kita sedang berolahraga, kita itu kan mengeluarkan suatu zat sisa yang biasanya itu dibuangnya itu melalui kulit. Nah, kira-kira apa tuh namanya? Ya, betul sekali. Namanya itu adalah keringat dan kelenjar minyak. Keringat dan minyak. Nah, minyak ini dan keringat ini merupakan zat sisa atau hasil ekskresi dari kulit. Lalu yang kedua, di sini ada gambar paru-paru ya. Paru-paru, kira-kira kalau kalian habis proses pernapasan itu kan ada zat sisa tuh atau hasil keluaran dari proses pernapasan. Ayo, apa coba? Nah, hasil keluaran dari proses pernapasan itu adalah karbon dioksida dan uap air. Dan yang ketiga itu ada hati. Hati ini adalah bagian tubuh manusia yang digunakan untuk mengeluarkan racun nih. Nah, racun yang bisa dikeluarkan dalam hati itu apa aja? Yaitu adalah urea dan bilirubin. Nah, lalu yang terakhir adalah ginjal. Nah, ginjal ini pasti kalian tahu nih, ginjal itu kira-kira itu digunakan untuk apa sih? Nah, ginjal itu tuh biasanya untuk membantu proses pembentukan urin. Jadi hasil keluaran dari ginjal itu adalah urin. Dimana pada umumnya manusia itu dalam satu hari dia itu bisa mengeluarkan 6-8 kali urin. Ya, dan kira-kira itu satu kali pembuangannya itu dalam sehari itu kira-kira bisa 800 sampai 2500 mili urin yang kalian keluarkan. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke sistem ekskresi. Ada apa aja sih organ-organ dalam sistem ekskresi manusia? Kan kalau kita tahu tadi kan sistem ekskresi itu artinya sistem pembuangan. Di mana pembuangannya itu adalah pembuangan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, organ-organ yang tadi kita sebutkan itu merupakan organ-organ dari sistem ekskresi, yaitu kalau disingkat nih namanya adalah kulit, atau dari ku, paru-paru yaitu pa, hati itu hat, dan ginjal. Jadi kalau kita singkat itu adalah kupahat ginjal. Jadi kupahat ginjal itu adalah adalah organ sistem ekskresi ya. Nyingkatnya itu adalah kupahat ginjal, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, fungsi sistem ekskresi itu apa? Yang pertama adalah untuk menurunkan zat
produk atau metabolisme atau hasil metabolisme yang namanya metabolit dalam tubuh kita agar tidak menyebabkan akumulasi atau pengumpulan. Jadi untuk kita mengurangi kadar zat-zat hasil metabolisme ini loh di dalam tubuh kita biar nggak menyebabkan penggumpalan atau pengumpulan atau akumulasi di dalam tubuh kita. Lalu habis itu yang kedua, dapat melindungi sel-sel tubuh dari zat yang bersifat racun. Jadi karena zat-zat hasil ekskresi itu adalah zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia, maka kalau misalnya dia tidak dibuang kan dia akan menyebabkan racun atau menjadi racun dalam tubuh kita. Oleh karena itu harus dibuang seperti itu. Lalu selanjutnya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau disebut homeostasis. Dan yang terakhir adalah membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa organ dari sistem ekskresi. Ada kulit, ada paru-paru, hati, dan ginjal atau disingkat jadi kupahat ginjal. Selain itu juga di dalam bab sistem ekskresi ini kita juga akan membahas gangguan apa saja yang ada pada sistem ekskresi dan bagaimana sih sistem ekskresi pada hewan. Lalu selanjutnya kita akan bahas nih sistem ekskresi pertama yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu adalah ginjal. Nah, ginjal ini fungsinya itu untuk apa sih? Fungsi utama dari ginjal itu adalah untuk mengeluarkan zat sisa organik dan racun. Dan biasanya ginjal ini membantu proses pembentukan urin yang merupakan hasil utama dari sistem ekskresi pada ginjal. Lalu selain dia untuk mengeluarkan zat sisa organik dan racun, ya seperti apa? Seperti urea, asam urat, kreatinin, kreatin, dan lain-lain. Nah, itu juga dapat mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh kita. Lalu, mengatur keseimbangan asam dan basa, menjaga tekanan darah, dan mengatur produksi sel-sel darah merah di sumsum tulang. Mengendalikan konsentrasi nutrisi darah dan dapat mengubah vitamin D yang inaktif menjadi aktif. Atau dapat mengubah vitamin D yang tidak aktif jadi aktif. Ya. Lalu sistem ekskresi pada ginjal ini kita akan membahas tentang struktur dari ginjal. Nah, ginjal manusia itu ada dua, terletak di belakang perut atau abdomen. Nah, ginjal ini terletak di kanan dan ada di kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Nah, setiap ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah bagian luar, bagian bawah, dan bagian dalam. Bagian luarnya itu adalah bagian luar atau nefron itu korteks, bagian dalamnya itu adalah medula atau lengkung Henle. Lalu pada struktur ginjal ini, nah bagian luarnya itu tadi kan disebut sebagai korteks atau kulit ginjal. Lalu habis itu bagian di bawah korteks itu disebut sebagai medula atau sumsum ginjal, dan bagian dalam itu berupa rongga yang disebut sebagai pelvis. Nah, lalu di sini ada gambar ginjal. Ya, yang pertama ini ada struktur ginjal yaitu korteks, yaitu merupakan bagian luar atau kulit dari ginjal itu sendiri. Lalu pada bagian korteks itu juga ada yang namanya glomerulus atau kapsul Bowman yang membentuk kesatuan yang disebut sebagai badan Malpighi. Jadi maksudnya gini loh, dari badan Malpighi itu dibagi menjadi 2, ada glomerulus dan ada simpai Bowman atau kapsul Bowman yang terdapat pada korteks. Lalu tadi adalah bagian tengah atau disebut sebagai medula. Lalu habis itu ada bagian yang berupa bagian dalam atau bagian rongga ya. Tadi kalau medula itu bagian bawah ya, kalau pelvis renal itu ada bagian dalam. Nah, itu bagian dalamnya yang itu disebut sebagai pelvis renalis atau disebut sebagai rongga dari ginjal. Nah, lalu di sini ada struktur dari nefron ya, struktur dari nefron. Nah, di dalam nefron ini dia itu ada apa aja sih? Di dalam nefron ini ada yang namanya glomerulus. Glomerulus itu berfungsi untuk proses pembentukan urin pada tahapan filtrasi. Lalu habis itu ada kapsul Bowman. Lalu selanjutnya ada tubulus contortus proximal, ada tubulus contortus distal, dan ada lekung Henle, dan yang terakhir adalah ductus
collectivus. Nah, ini adalah struktur nefron nih. Nefron ini adalah tempat pembentukan urin. Jadi nanti urin itu adanya di tempatnya itu di dalam ginjal di struktur di bagian nefronnya. Nah, nanti di bagian nefron ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, ini bagian-bagian tersebut ini yang berfungsi dalam proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan filtrasi atau disingkat sebagai V. Lalu di sini ada tahapan reabsorpsi atau tahapan penyerapan kembali yang disingkat sebagai R. Kalau di sini ya, kalau Ibu singkat biar lebih mudah menghafalnya. Dan ada AUN atau augmentasi, yaitu pengumpulan. Jadi kalau proses pembentukan urin kalian tinggal ngapalin aja, yaitu AUN artinya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, tadi kalau filtrasi itu proses penyaringan. Proses penyaringan ini biasanya terjadi di mana? Terjadi di glomerulus. Lalu yang kedua adalah reabsorpsi atau disebut sebagai penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contortus proximal. Dan yang terakhir itu adalah augmentasi. Nah, augmentasi ini adalah proses pengumpulan di mana tempat terjadinya proses augmentasi ini adalah di tubulus contortus distal. Nah, sekarang kita akan bahas jalur pembentukan urin. Nah, jalur pembentukan urin itu dimulai dari tahapan filtrasi, di mana tahapan filtrasi itu merupakan tahapan penyaringan yang ditampung, ya, yang ditampung oleh kapsul Bowman terlebih dahulu. Lalu cairan tersebut itu tersusun dari apa aja sih? Tersusun atas urea, ya, urea, glukosa, air, dan ion-ion organik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Jadi gini, pada tahapan filtrasi atau tahapan penyaringan ini, dia terjadinya ada di glomerulus. Nah, di glomerulus ini adalah bagian dari badan Malpighi. Jadi badan Malpighi itu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Jadi sebelum cairan itu tersaring itu biasanya cairannya itu akan disimpan dulu di kapsula Bowman lalu baru disaring di glomerulus. Nah, hasil dari pembentukan filtrasi itu adalah urin primer, yang biasanya urin primer ini udah nggak ada lagi nih sel darah dan protein di dalam hasil urin primer ini. Jadi nanti di urin primer ini biasanya tersusun atas urea, glukosa, air, dan ion-ion anorganik. Nah, lalu selanjutnya tahapan yang kedua adalah tahapan reabsorpsi atau disebut sebagai tahapan penyerapan kembali. Nah, pada tahapan penyerapan kembali ini terjadinya di mana? Terjadinya adalah di tubulus contortus proximal. Di mana proses yang terjadi ini adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dapat diperlukan oleh tubuh. Sehingga dari hasil reabsorpsi itu adalah didapatkanlah urin sekunder, yaitu adalah urin yang sudah tidak mengandung nutrien lagi. Jadi nanti pada urin sekunder ini zat-zat yang diserap kembalinya itu apa aja sih? Ada glukosa, air, asam amino, dan ion anorganik. Jadi dari tahapan urin primer ini kan tadi masih mengandung glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik. Lalu pada tahapan reabsorpsi ini urin primer ini atau zat-zat yang masih bisa berguna atau bermanfaat bagi tubuh itu diserap kembali pada tahapan reabsorpsi sehingga nanti menghasilkan urin sekunder yang sudah tidak mengandung nutrien lagi atau tidak mengandung asam amino, glukosa, dan ion-ion anorganik tadi. Lalu selanjutnya tahapan yang terakhir itu adalah tahapan augmentasi yang terjadi pada tubulus contortus distal. Nah, atau disebut dengan saluran pengumpul ya, tubulus contortus distal ini. Nah, pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Nah, di bagian ini juga masih terjadi penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Dan cairan yang dihasilkan sudah berupa urin yang sesungguhnya atau urin tersier atau urin sejati. Di mana urin tersier atau sejati ini mengandung air, urea, kreatin, zat warna empedu, dan garam mineral. Nah, lalu proses ini sudah tidak sampai di sini saja. Nanti hasil dari pembentukan urin ini urin tersiernya ini akan disimpan di pelvis renalis ya, atau bagian dalam atau rongga dari si ginjal. Lalu nanti akan dialirkan ke ureter. Lalu dari ureter akan masuk ke dalam kandung kemih, lalu baru ke uretra ya, sehingga nanti bisa diekskresikan keluar. Nah, jadi kalau kita lihat nih jalur pembentukan
urin, yang pertama itu adalah di ginjal dulu nih. Di ginjalnya itu adalah di nefron, bagian nefron. Lalu di nefron sudah sampai dapatlah urin setersier, maka kita ke ureter dulu nih. Kita ke ureter, lalu abis itu baru kita ke kandung kemih, jadi disimpan di dalam kandung kemih, baru nanti ke uretra dan baru keluar di dalam tubuh manusia. Sehingga kalau misalnya jalur pembentukan urin, kita singkatnya adalah jalan terus ke uretra. Itu adalah singkatan dari jalur pembentukan urin, yaitu jalan terus ke uretra. Ya, tadi kalau misalnya organ-organ sistem ekskresi singkatannya adalah kupahat ginjal. Lalu habis itu singkatan untuk proses pembentukan urin itu adalah Firaun atau filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Lalu habis itu jalur pembentukan urin itu adalah dimulai dari ginjal, lalu ke ureter, ke kandung kemih, dan baru ke uretra, atau disebut jalan terus ke uretra. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi yang selanjutnya, yaitu adalah, ya ini kita next aja ya. Ini ada penjelasan yang tadi ya, oke. Yaitu adalah selanjutnya ya. Oh ya, dan sini ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin loh. Yang pertama ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Nah, kalau faktor internal itu adalah dipengaruhi oleh hormon ADH atau hormon yang digunakan untuk mengontrol pengeluaran urin. Terus hormon insulin yaitu menurunkan kadar glukosa darah. Ya, lalu eksternalnya ada suhu lingkungan, jumlah air yang diminum, alkohol, ya, dan alkohol ya. Lalu ini adalah karakteristik urin, nih bisa kalian cek nanti. Lalu kita ke hati atau hepar. Nah, hati ini atau hepar ini merupakan sistem ekskresi yang kedua. Nah, fungsi hati ini adalah untuk sekresi empedu atau cairan yang berasal dari perombakan sel darah merah yang sudah tua dan disimpan dalam kantung empedu atau dialirkan ke duodenum. Lalu selanjutnya, hati ini dapat menghasilkan hormon. Ada banyak hormon yang dapat dihasilkan dalam hati dan dapat menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Nah, selanjutnya adalah ini adalah gambar dari hati ya. Jadi ada tampak lobus kanan dan lobus kiri ya di dalam hati. Jadi ini kalau sudah dibelah, ini bentuknya kayak gini. Di sini lobus kiri, ada lobus kanan. Nah, ini yang warnanya hijau ini adalah saluran empedu ya. Oke. Nah, ini ada ligamen. Ada ligamen itu dibagi menjadi 3 ya, ada ligamen bulat, ada ligamen sabit, dan ada ligamen koroner. Terus selanjutnya, nah kita ke sistem ekskresi selanjutnya, itu adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu fungsinya itu adalah untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, lalu keduanya ini dihasilkan pada proses katabolisme intraseluler di mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Jadi, metabolisme tubuh itu ada yang jalur katabolisme, ada jalur anabolisme. Kalau jalur katabolisme ini adalah jalur perombakan ya. Jadi dari molekul yang besar jadi molekul yang lebih sederhana, itu adalah katabolisme. Kalau anabolisme itu kebalikannya. Nah, sistem pernapasan ini atau kegiatan bernapas ini dia itu termasuk ke dalam katabolisme intraseluler yang biasanya itu terjadi di dalam mitokondria atau di dalam sel ya, di dalam sel manusia atau dalam sel makhluk hidup yang ada di mitokondria yang biasanya digunakan untuk menghasilkan energi berupa ATP. Lalu zat sisa dari karbon dioksida dan uap air ini akan diangkut oleh darah menuju jantung, lalu ke paru-paru, kemudian dibuang lagi keluar tubuh melalui saluran pernapasan. Nah, ini adalah struktur dari paru-paru atau pulmo. Nah, selanjutnya adalah kulit. Nah, kulit ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah untuk ekskresi, untuk perlindungan, pengaturan suhu badan, metabolisme, dan komunikasi. Lalu struktur kulit ini ada yang namanya lapisan epidermis.
Ya, epidermis ini biasanya adalah lapisan paling atas kulit. Lalu yang kedua ada dermis, yaitu lapisan di bawah epidermis. Dan yang terakhir adalah hipodermis, yaitu adalah lapisan yang paling dalam, yaitu adalah mengikat kulit dengan organ di bawahnya. Dia biasanya mengandung lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Nah, kelenjar pada kulit, yaitu ada kelenjar keringat, itu biasanya di lapisan dermis. Itu ada ekrin atau kelenjar sederhana yang meluas ke seluruh tubuh. Ada apokrin, kelenjar besar dan bercabang dengan penyebaran terbatas pada bagian tubuh tertentu. Dan ada kelenjar sebasus, yaitu kelenjar yang biasanya menghasilkan minyak nih. Minyak, lilin, dan pecahan-pecahan sel itu dialirkan ke kelenjar sebasus. Jadi kalau misalnya nih kalian itu kalau mukanya berminyak, itu biasanya itu adalah ada kegiatan yang cukup besar di kelenjar sebasus kalian nih, atau biasanya kalian dari proses makanan kalian atau dari proses lingkungan kalian yang menyebabkan minyaknya itu bertambah banyak di dalam bagian tubuh kalian sehingga dikeluarkan oleh sistem ekskresi pada kulit. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kulit. Ya, ini ada epidermis, yaitu lapisan paling atas. Lapisan setelah di bawahnya epidermis ada dermis, dan ada hipodermis, itu lapisan paling dalam. Ya. Terus habis itu di sini ada kelenjar keringat atau ekrin. Ya, tadi kan kelenjarnya kan ada dua ya, ada ekrin, ada sebasus. Yaitu kalau sebasus itu menghasilkan minyak, kalau misalnya ekrin ini berarti kelenjarnya itu biasanya nih kalau kita lihat di sini ya, tadi kelenjar ekrin. Ya, itu biasanya itu adalah dia kelenjarnya itu sederhana dan meluas ke seluruh tubuh ya. Oke. Lalu di sini kontrol pengeluaran keringat itu biasanya diatur oleh siapa? Diatur oleh hipotalamus di otak. Lalu jika darah yang melewati hipotalamus ini melebihi batas normal atau panas, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit sehingga pembuluh darahnya melebar dan aliran darah di kulit meningkat. Terjadi konduksi panas dan panasnya terbuang. Nah, biasanya juga pengeluaran keringat itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, aktivitas, tubuh, emosi, maupun kondisi psikis. Jadi makanya kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya tegang atau gugup itu keluar keringat banyak, yaitu salah satunya itu adalah kondisi bagian dari emosi ya, dari emosi tubuhnya atau kondisi psikisnya dia sehingga mempengaruhi pengeluaran keringat. Oke. Nah, lalu ada beberapa gangguan sistem ekskresi. Ada yang namanya glukosuria, yaitu adalah ekskresi glukosa ke dalam urin. Ada albuminuria, terus ada batu ginjal, ada diabetes. Diabetes itu ada dua, ada mellitus, ada insipidus. Kalau mellitus itu dia biasanya kurangnya hormon insulin atau hormon pengatur gula darah. Sedangkan kalau diabetes insipidus itu biasanya itu kekurangan hormon ADH sehingga produksi urinnya itu berlebihan ya. Jadi tidak ada kekurangan hormon ADH, itu kan berarti tidak ada yang mengatur proses produksi urinnya. Lalu ada poliuria, yaitu kelebihan produksi air seni akibat rasa haus yang terus-menerus. Oke. Ada lagi, ada gagal ginjal, ada uremia, ada nefritis. Nah, kalau nefritis itu biasanya peradangan nefron karena infeksi bakteri. Nah, kalau gangguan fungsi hati, ada penyakit hati yang disebabkan oleh infeksi virus, amuba, cacing, plasmodium, dan toksoplasma. Lalu ada sirosis hati atau kanker hati, ada hemochromatosis. Lalu kalau pada kulit itu ada eksem. Ya, eksem itu adalah radang pada kulit akibat faktor keturunan, emosi, dan stres. Ada kadas atau kurap, itu biasanya infeksi karena jamur. Ada kudis, yaitu akibat gatal-gatal akibat tungau atau kutu air. Ada athlete foot atau infeksi jamur di sela-sela jari kaki. Terus habis itu vitiligo, gangguan pigmentasi kulit. Ada jerawat, yaitu merupakan radang kulit atau pori-porinya tersumbat akibat infeksi bakteri, perubahan hormonal atau kotoran, dan sebagainya. Nah, Ibu rasa kita belajar sampai gangguan sistem ekskresi dulu untuk sistem ekskresi pada hewan, lalu teknologi sistem ekskresi ini akan kita bahas di minggu selanjutnya. Oke,
Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran biologi selanjutnya. Sampai jumpa.